Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magetan menggelar rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek, satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di salah satu rumah makan di Jalan Raya Magetan Pelausan Magetan pada hari Senin 19 September 2022. Kegiatan yang diikuti organisasi perangkat daerah dan kecamatan tersebut merupakan upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya pemerintah Kabupaten Magetan, dari dinas, kecamatan, sampai tingkat desa dan kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dalam pembaharuan data secara berkesinambungan, terutama pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan. BPS dalam hal ini dipercaya pemerintah untuk pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Pendataan Reksosek ini sangat penting mengingat saat ini program bantuan sosial diharapkan tepat sasaran, sementara data yang dimiliki kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih sangat sektoral. Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SMSI mengatakan dari BPS belum mengadakan acara ini. Mas Imam ketemu beliau bahwa sesuai dengan instruksi Presiden ini perlu ada satu data Indonesia. Karena apa? Karena setiap kementerian punya data sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu BPS namanya aja Badan Pusat Statistik. Yang diberi tugas salah satunya adalah data-data itu yang jadi rujukan kita, sehingga nantinya yang pertama kita bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran. Kedua, menghemat, tidak semua kementerian membuat data sendiri-sendiri, itu perlu biaya, dan itu biayanya mesti triliunan. Kalau 1 triliunan itu kagetan dadi opo. Coba dibayangkan jembatan Suramadu aja dulu tahun 2004 itu biayanya cuma 4 triliun. Sekarang dihitung inflasi sekitar 7 triliun. Itulah kelemahannya kalau berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, Pak Presiden menghendaki satu data, satu komando, sehingga nantinya yang namanya data itu bisa dipakai oleh siapapun. Seperti beliau sampaikan tadi, beliau ini serba salah. Diminta rakyatnya misalkan, Pak saya mohon bantuan anak saya, nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, kan kita juga nggak tahu kondisinya. Itu tak perlu terjadi kalau ada data yang sudah masuk kriteria struktural. Jadi tidak perlu ada permintaan seperti itu. Ini potensinya ke pemborosan semakin menjadi kecil. Ya, ini bagus ya. Dari BPS sebelum mengadakan acara ini, Mas Imam kan ketemu saya bahwa sesuai dengan instruksi Presiden, ini perlu ada satu data Indonesia. Karena apa? Karena setiap kementerian itu kan punya data sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu BPS namanya aja Badan Pusat Statistik. Yang diberi tugas salah satunya adalah data-data itu yang harus jadi rujukan kita. Sehingga nantinya satu ya, kita bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran. Kedua, menghemat ya, tidak setiap kementerian membuat data sendiri-sendiri, itu perlu biaya loh. Dan itu biayanya mesti triliunan kalau dikumpulkan. Iya, itu biayanya kalau dikumpulkan pasti triliunan. Kalau 1 triliun itu di Kekne Magetan itu jadi apa coba bayangkan ya kan gitu. Itu misalkan gitu ya. Jembatan Suramadu aja dulu tahun 2004 itu biayanya cuma 4 triliun. Ya, taruhlah sekarang dihitung inflasi jadi sekitar 70. Kan lumayan. Ya, jadi itulah ya kita kelemahannya itu berjalan dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Presiden menghendaki ini satu data, ya, satu komando, sehingga nantinya yang namanya data itu bisa dipakai. Saya ini serba salah gitu ya. Dimintai rakyat saya misalkan, Pak saya mohon bantu anak saya nggak bisa sekolah, baikkan kuliah. Kan kita juga nggak tahu ya kondisinya itu tidak perlu terjadi kalau ada data yang ini sudah masuk kriteria itu apa itu miskin apa absolut apa struktural. Ya, ada miskin struktural, ada miskin. Kalau ini masuk kriteria ini enggak, oh masuk kriteria dapat ini, oh kalau begitu dibebaskan. Kan gitu aja mudah kan? Nah, jadi nggak perlu ada permintaan seperti itu ya. Nah, ini potensinya kepemborosan itu semakin.
Ditambahkan, Kepala BPS Magetan Imam Sudarmaji mengatakan harapannya seperti harapan semua. Jadi nanti kalau sudah ada hasilnya, seluruh program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial yang dilakukan oleh seluruh instansi atau OPD itu merujuk ke hasil itu. Subjeknya yang dibantu itu jelas tidak kemana-mana sehingga hasilnya maksimal, minimal targetnya 2024 kemiskinan sudah tidak ada lagi. Penduduk miskin 10,66%, tapi yang ekstrim 6%. Karena pandemi ada kenaikan penduduk miskin, mudah-mudahan tahun ini turun. Harapannya ya seperti harapan semua. Jadi nanti dengan kalau sudah ada hasilnya, seluruh program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial yang dilakukan oleh seluruh instansi atau OPD itu merujuk ke hasil itu. Juga subjeknya yang dibantu itu jelas, tidak kemana-mana gitu. Sehingga hasilnya nanti maksimal, bisa maksimal. Minimal targetnya 2024 kemiskinan ekstrim sudah tidak. Penduduk miskin Kita 10, sekian. 10,66, tapi yang ekstrim 6%. 6%. Yang ekstrim 6%. Ya. Ajeng Faris, Trans TV mengabarkan.